Semangat pagi para planters FAP Agri dimanapun Anda berada. Di dalam video ini kita akan menjelaskan step by step bagaimana dalam melaksanakan ujian nasional FAP Agri 2023. Bagaimana langkah-langkahnya? Ya, kita lihat saja. Pertama, siapkan laptop atau handphone kita, kemudian buka Google Chrome. Lebih disarankan Google Chrome. Lalu kemudian kita ketik assessment-fapa.com. Oke, terlalu kecil, kita tutup aja, kita ganti laptop yang lebih besar. Ya, jadi kita masukkan di dalam Google Chrome, kita ketik saja assessment-fapa.com. Kemudian kita klik enter. Di sini kita akan memasukkan kode yang sudah diberikan oleh panitia UN. Ya, kode itu terbatas hanya untuk satu orang. Kemudian di sini akan muncul tampilan berikutnya untuk buat paspor. Untuk buat paspor kita ketik saja 1, kemudian di bawahnya juga ketik 1. Itu untuk memudahkan kita. Lalu ketika ketik set password, di sini tampilannya selamat datang, silakan tekan tombol mulai jika Anda telah siap mengerjakan. Tentu step berikutnya adalah kita akan tekan mulai. Nah, ketika sudah muncul tampilan mulai seperti ini, teman-teman harap bersabar karena data sedang dimuat. Mohon menunggu, dan ini prosesnya cukup lama, biasanya 1-2 menit. Apalagi kalau jaringannya bermasalah, maka harap dipersiapkan kepada seluruh peserta agar berada di lokasi yang jaringannya mendukung 4G. Baik, setelah itu akan muncul tampilan data peserta tes. Di sini kita tinggal melengkapi data-data yang ada. Kita isi nama, kemudian kita pilih jenis kelamin, kemudian kita isi tanggal lahir, ya. Diklik saja dulu tahunnya sampai kita dapat tahun lahir kita. Kemudian setelah kita dapat tahun lahir kita, maka di situ akan kita baru pilih bulannya. Setelah kita klik bulan, baru akan kita klik tanggal lahir kita. Kemudian kita akan mengisi data pendidikan terakhirnya di mana, ya kan. Kemudian posisi yang dilamar ini adalah jabatan kita saat ini, ya. Misalnya diisi dengan asisten kebun atau askep mil atau misalnya MK atau manajer kebun, silakan diisi sesuai jabatan masing-masing. Kemudian penempatan itu adalah regional, apakah Nunukan atau Kubar. Kota tempat tinggal diisi dengan kota tempat tinggal kita sekarang, dan dilengkapi data-data selanjutnya. Seperti pendidikan, kemudian nama universitas, jurusan, nomor telepon, kemudian email. Nah, ini nggak bisa kita skip, ya, karena isian tidak boleh kosong. Ketika kita paksakan untuk kita skip, maka tidak bisa lanjut kepada tampilan berikutnya. Jadi kita harus melengkapinya tentu dengan data yang sejujur-jujurnya, sesuai dengan data yang kita miliki. Lalu kita klik kirim. Di sini kita akan klik lanjut, ya, untuk melanjutkan pada tahap ujian nasional. Di sini ada petunjuk, ya, selamat datang di sistem CAT Ujian Nasional Staf FAP Agri 2023. Terdiri dari 100 soal dengan durasi waktu 120 menit, ya, 2 jam. Apabila tidak paham atau kurang memahami, bisa mengklik video YouTube tersebut untuk menonton langkah-langkah detailnya. Ingat, waktu 120 menit itu baru dimulai ketika kita mulai mengerjakan soal pertama. Jadi nggak apa-apa kita nonton video dulu kalau belum paham. Ya, oke, setelah itu
kita akan klik tutup. Kemudian setelah kita klik tutup, maka kita akan klik lanjutkan, ya. Maka akan tampillah soal seperti ini. Ini adalah tampilan soal nomor 1. Ya, seperti kita mengerjakan soal pada umumnya, kita baca soalnya lalu kita pilih pilihan yang benar menurut kita. Kemudian kita lanjut. Jadi kita jawaban kita itu dikunci atau dianggap sudah kita jawab ketika kita mengklik tombol lanjut. Ingat ya, kita pilih jawabannya baru kita klik lanjut, itu baru tersimpan. Ciri-cirinya tersimpan itu, coba lihat di soal nomor 2 dan 3 itu sudah ada checklistnya. Kalau belum ada checklist berarti belum terjawab. Nah, ini contoh. Soal nomor 4 dan soal nomor 5 kita agak sulit misalnya. Jadi kita bisa skip. Skipnya itu kita klik lanjut saja. Artinya kita lompati dulu. Ya, jadi ini boleh dilompat dulu. Misalnya kita langsung lompat ke soal nomor 100. Bisa kita jawab soal nomor 100. Jadi yang sudah terjawab akan ada tanda checklistnya dan yang belum tentu tidak ada tanda checklistnya. Misal nih kita klik selesai. Padahal sisa waktunya masih 1 jam 58 menit. Ada indikator waktu sisa di atas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tahu berapa waktu lagi yang kita punya. Nah, kita bisa kembali lagi ke soal-soal yang belum kita jawab ya, soal nomor 63 dan seterusnya. Ketika kita klik selesai, akan ada peringatan diharap untuk berhati-hati karena ketika kita klik selesai dan kita klik iya, kita tidak bisa mengubah jawaban karena status tes akan menjadi selesai. Jadi kalau kita merasa belum yakin dan waktu masih tersisa ya kita klik tidak. Maka kita akan mengerjakan soal-soal berikutnya semuanya sampai selesai. Bahkan ketika semuanya selesai kita masih bisa mengubah jawaban kita ketika sisa waktu masih ada ya. Sisa waktu yang paling atas tuh Bapak Ibu yang 1 jam 58 menit 8 detik. Nah, ketika kita yakin sudah selesai semua, maka kita klik iya. Ketika kita sudah klik iya, kita tidak bisa kembali lagi, kita tidak bisa mengulang lagi karena jawaban sudah terkunci dan di sistem tes dianggap selesai. Jadi tipsnya adalah Bapak Ibu kerjakan semua dan periksa kembali, ubah jawabannya kalau tidak yakin selama sisa waktu masih ada. Nah, ketika kita sudah klik selesai, maka tampilannya adalah seperti ini. Terima kasih Anda telah menyelesaikan seluruh tes dengan baik. Oke, selamat mengerjakan Bapak Ibu semuanya. Semangat pagi, salam sehat.